Zaman ini kita ada di zaman di mana simbol-simbol religi, kesolehan ini mesti kita sebarluaskan di sosial media. Larangan, kecaman, dan hukuman bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu dan juga kebenaran itu berat. Berat. Jangan kita ini hanya sekedar kita menyadari kita punya kekurangan, kita berhenti berdakwah. Kita berhenti menyampaikan ilmu lah. Bukan begitu. Makanya saya bilang seringkali saya sampaikan, zaman ini kita ada di zaman di mana simbol-simbol religi, kesolehan ini mesti kita sebarluaskan di sosial media. Sebab kenapa? Ini sebagaimana nasihatnya Syekhna Imam Abdul Hasan Asyadzili. Ketika kita ada di zaman kemaksiatan begitu tersebar luas di sosial media, kita mesti lawan, kita mesti tandingi dengan apa? Mengupload kegiatan-kegiatan agama. Supaya kenapa? Supaya ketika orang ini buka handphone, yang dia lihat bukan berita buruk aja, tapi ada berita-berita yang baik, ada berita-berita yang dia simak, membangkitkan ghirah dia untuk apa? Mengamalkan dan menjalankan agama. Sebab kenapa? Kita tidak bisa menghapus unggahan-unggahan yang buruk di sosial media, tapi kita bisa melawan dengan apa? Dengan melakukan tandingan, mengupload kegiatan-kegiatan yang baik. Jadi orang itu berdakwah di sosial media nggak boleh kita tuduh ria, pengen populer. Agak, ya. Bisa jadi orang itu punya niat yang bagus untuk apa? Tadi menandingi kemaksiatan yang tersebar di sosial media. Malah sekarang berita-berita yang kurang mengenakan hati kita timbul dari orang-orang yang memakai pakaian agama. Ini kan berat. Bagaimana orang yang pakai gamis melakukan tindakan yang tidak pantas, orang yang menggunakan sorban, peci, dan semisalnya, justru melakukan tindakan-tindakan yang sangat tidak masuk akal gitu ya. Khawatirnya orang nanti akan antipati kepada agama. Maka dari itulah perlunya kita upload di sosial media saat kita menjalankan perintah-perintah dalam agama. Ada beberapa hal yang mesti kita syiarkan. Supaya kenapa? Supaya orang simpati kepada Islam. Bisa jadi dari wasilah tersebut Allah Ta'ala yang memberikan hidayah kepada mereka dari wasilah kita. Gitu. Lagi pula Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya, man su'ila an ilmin alimahu. Siapa orang yang ditanya tentang suatu ilmu yang dia ketahui, thumma katamahu, tapi dia malah nyembunyiin. Ya, dia malah nyembunyiin, uljima yaumal qiyamati bilijamin min narin. Maka orang itu nanti bakal dicambuk dari cambuk api neraka. Imamul Haddad mengatakan dalam kitabnya Risalatul Mu'awwanah, di antara orang yang paling tertipu di alam semesta ini adalah orang ahli ilmu yang gak menyampaikan ilmunya cuma sekedar, saya ini belum pantas, belum waktunya. Woi, kalau bicara kagak pantas, kagak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang layak untuk menyampaikan ilmunya Allah Ta'ala. Keliru kita kalau kita beranggapan seperti itu. Sekarang begini, menyampaikan ilmu, berdakwah, ini merupakan perintah Allah Ta'ala. Ibadah dong. Justru kalau kita meyakini diri kita masih punya kekurangan, sempurnakan dengan ibadah. Ibadah yang kita bisa lakukan salah satunya adalah dengan dakwah. Jadi berdakwah itu kita berharap Allah menyempurnakan kekurangan kita, bukan nyari kesempurnaan. Begitu maksudnya. Jadi orang itu berdakwah bukan nyari pujian, pengen dibilang sempurna. Bukan. Tapi dia pengen apa yang menjadi kekurangannya disempurnakan sama Allah Ta'ala. Begitu. Jadi sekali lagi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak peduli terhadap dakwah, menyembunyikan ilmu dan juga kebenaran. Dalam ayat yang lain dikatakan ulaika yal'anuhumullah. Orang-orang yang kayak begitu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi sampaikan ilmu dengan niat kita bisa semakin lebih baik lagi ke depannya. Dengan menyampaikan ilmu Allah memberikan kebaikan kepada kita. Begitu, ya.